Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Pasti dong. Puji Tuhan ya kakak pendeta. Oke, adik-adik kita mau kebaktian nih. Sebelum kebaktian kita berdoa dulu ya. Ayo duduk yang manis, kita berdoa. Silakan kakak pendeta. Kita berdoa, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di hari Minggu ini Engkau masih berikan kami kesehatan. Dan di hari ini kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian kami. Begitu juga ketika kami mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, semangat untuk memuji Tuhan. Semangat dong. Oke, nah lagu pertama kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ayo. Kita buat pergerakannya ya. Ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Bapa telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dan kita sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Bapa telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar dan burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, masih semangat adik-adik? Semangat. Ayo, jangan-jangan ada yang baru bangun ya? Wah, siapa ya? Baru bangun. Coba kita sapa dulu ya kakak ya. Jamie udah mandi belum? Kalau udah mandi coba tangannya. Hai. Siapa lagi nih? Adriel ya kak? Adriel. Oke, Adriel udah mandi belum? Coba tangannya Halo, mana? Adriel. Halo. Farel di mana ya? Farel ya? Oh iya, Farel mana? Coba Farel tangannya. Halo. Oh, si Ea sudah mandi ya? Ea. Oh ya, coba mana ya? Halo Ea. Oke, kayaknya udah banyak nih kak. Udah pada standby depan TV-nya ya. Sudah sarapan kan? Harus dong. Iya. Sudah semangat untuk bernyanyi. Oke, selanjutnya kita mau menyanyi lagu Aku Istimewa. Masih ingat kan? Oke, kita mau menyanyi lagu Aku Istimewa pakai gaya ya adik-adik. Ayo, pada berdiri semua ayo. Semangat. Istimewa bukan karena kata-kata istimewa, bukan cuma kau puji, bukan karena kuat dan hebat.
mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan untuk menguatkan kami menjalani kehidupan kami, terlebih untuk membuat adik-adik kami mampu menjalani ini semua. Tuhan, berkata-katalah melalui kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga firman-Mu ini boleh dimengerti oleh adik-adik kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Hari ini adik-adik kita memperingati minggu apa? Ayo. Iya, kita memperingati Minggu Pentakosta. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan hari ini, kita mau baca bahan Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, udah semua pegang Alkitabnya? Sudah ya? Kakak mau bacakan bahan kita hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, simak di buku Alkitabnya ya, kakak bacakan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua itu berkata-kata dari orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya. Tadi kita bilang minggu ini Minggu Pentakosta. Siapa yang tahu arti Minggu Pentakosta? Ayo. Iya benar. Minggu Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau bisa juga disebut hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik semua, kakak mau mengajak adik-adik menyaksikan sebuah drama ya. Bagaimana pada saat itu murid-murid dan pengikut Yesus menerima Roh Kudus. Jadi sekarang kita simak ya dan kita saksikan drama singkat ini. Kakak berharap adik-adik semakin mengerti akan tentang Roh Kudus. Pada saat itu, murid-murid pergi ke Yerusalem untuk meresmikan pesta panen raya, yaitu tradisi kalangan Yahudi. Para murid berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala
dengan bahasa lain tanpa bahasa mereka berbeda-beda. Mereka membicarakan tentang firman Allah, dan semua orang di sekitar mereka mengerti dan paham apa yang mereka sampaikan. Itu semua bukan pekerjaan mereka, tapi Roh Kudus yang telah mendiami mereka sehingga mereka mampu berbahasa lain. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video singkat tadi ya. Nah, sekarang kamu mau tanya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Wah, semua percaya ya. Kakak juga percaya akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Pentakosta. Artinya Roh Kudus itu juga turun pada kita. Adik-adik senang? Iya, pastinya tentu senang ya kalau Roh Kudus diam di hati kita. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pintar bermain musik? Oh, bernyanyi. Oh, ada juga berpuisi. Iya, atau menari. Wah, itu semua harus kita syukuri ya, karena itu adalah berkat dari Roh Kudus. Sehingga adik-adik bisa mempunyai talenta, bisa mempunyai bakat. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena ada Roh Kudus. Nah, adik-adik, selain itu, Roh Kudus itu juga menjadi penolong kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kalau mau Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita, kita harus apa? Iya, kita harus hidup berkenan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, seperti tadi kita saksikan di drama tadi, bahwa murid-murid berani bersaksi karena ada Roh Kudus yang menolong mereka. Yuk kita katakan bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan aku banyak karunia, banyak talenta. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjaga itu semua, kita harus menjaga iman kita juga kepada Tuhan. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Iya, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan melakukan perbuatan yang baik. Gak boleh lagi suka berbohong. Gak boleh suka membantah orang tua. Gak boleh cubit adik loh. Harus sayang semua, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita. Oke adik-adik semua? Oke, baik. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih akan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami mau agar Roh Kudus itu tetap tinggal pada diri kami dan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajari adik-adik kami yang masih kecil ini Tuhan, agar hidup mereka pun menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajari adik-adik kami setiap hari untuk merenungkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami, karena kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita bernyanyi bersama lagu Karena Roh Allah Ada. Ya, pakai gerakan ya. Bukan benar
kita berikan dengan tulus hati sambil kita bernyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Persembahan dan doa syafaat kita, dan kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Baik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, dan kita berdoa untuk semua kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami, kepada adik-adik kami Tuhan. Kami tahu ini suatu hal yang luar biasa yang harus kami jalani saat ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa yang bisa memampukan kami untuk melewati ini semua Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Mari Engkau yang berkati mereka. Jikalau mereka ada yang dalam keadaan bosan saat ini di rumah Tuhan, mari Engkau berikan sukacita, Engkau berikan dia semangat kembali Tuhan, agar mereka pun boleh menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Ajari adik-adik kami untuk membagi waktu mereka dalam belajar, bermain, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah adik-adik kami Tuhan, agar tetap semangat dan tetap sehat, hingga nanti akhirnya kami boleh kembali bersama-sama, bersuka cita, berkumpul kembali. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, buat mama dan papa kami Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, dan juga Tuhan yang selalu pelihara mereka, agar mereka pun mampu mendidik kami anak-anaknya menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mampukan pemerintah-pemerintahan kami ini semua untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia ini juga Tuhan boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Kami yakin dan percaya semuanya ini boleh berlalu dan kami boleh kembali berkumpul bersama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Mari Tuhan, Engkau berkati ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berikan juga kepada orang tua kami senantiasa kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, orang tua kami pun boleh selalu mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan kita. Allah Bapa telah memilih dan mengutus kita untuk berbuah banyak dan tetap untuk selamanya. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diberikan Allah kepada kita sekalian. Bapa, terima kasih. Selamat